Baik, terima kasih. Pada video kali ini kita akan bahas mengenai penggolongan narkotika. Nah, ini saya ambil dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2019. Nah, sebelum kita masuk ke penggolongan, kita perlu mengetahui pengertian dari narkotika itu. Jadi menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2019, narkotika merupakan zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan. Nah, penggolongan narkotika itu dapat dibagi menjadi 3. Nah, yang pertama itu disebut golongan 1. Jadi narkotika golongan 1 ini hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi. Jadi tidak dapat digunakan untuk terapi pengobatan, serta mempunyai potensi yang sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Narkotika golongan 1 dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Nah, dalam jumlah terbatas, narkotika golongan 1 dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Jadi contoh narkotika golongan 1 ini adalah opium ya. Nah, golongan 2 itu narkotika yang berkhasiat pengobatan. Jadi narkotika golongan 2 ini sudah digunakan dalam terapi pengobatan, dan ini digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan, serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan. Contohnya itu adalah morfin. Jadi golongan 2 ini merupakan narkotika pilihan terakhir untuk terapi suatu penyakit ya. Itu apabila pada pemberian golongan 3 sudah tidak mempan lagi. Nah, pada narkotika golongan 3 itu narkotika yang berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan, serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan. Contohnya itu adalah kodein ya, untuk meredakan batuk kering. Jadi golongan 3 ini banyak berada di fasilitas-fasilitas kesehatan seperti rumah sakit atau puskesmas dan juga apotik. Nah, sekian video yang bisa saya bagikan. Semoga bermanfaat untuk teman-teman sekalian, dan dukung channel ini dengan komen, like, dan subscribe. Terima kasih.